Selamat berjumpa para sobat pencinta Yaski TV. Dengan saya, Yusak Wijaya, dalam acara Zumpa CEO. Program ini bertujuan untuk kita belajar dan meneladani pelbagai pribadi. Entah dia itu seorang politikus, usahawan, karyawan, pelajar, maupun ibu rumah tangga, dan lain-lain di dalam menjalankan kehidupan yang penuh tantangan dan pencobaan, yang sampai menguras air mata, namun mereka tetap bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Nah, tema Zumpa CEO kali ini adalah She Never Gave Up. Saat ini, kami menghadirkan seorang ibu. Dia bukan selebritis, bukan usahawan sukses, bukan juga wanita karir, ataupun politikus. Dia ini bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Namun demikian, dengan dukungan keluarga, ada sesuatu yang luar biasa untuk kita dengar bersama, kesaksian tentang perjalanan hidupnya yang jarang dialami oleh orang lain. Namun, dia bisa menjadi berkat lewat pergumulannya. Saya yakin juga akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita panggilkan Ibu Unce yang didampingi suami tercinta Bapak Mahadi. Selamat datang di studio kami, Ibu Unce dan Pak Mahadi. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian berdua di sini. Terima kasih Pak kita boleh hadir Yusak, di sini. untuk undangannya, juga pada Heartline Studio yang mengizinkan kami hari ini sharing tentang kehidupan kami. Baik Bu Unce. Bisakah Ibu Unce ceritakan sedikit tentang keluarga Ibu Unce? Baik, keluarga kami ini terdiri dari papa, mama, dan 3 anak. Anak pertama seorang pria dan dia dilahirkan sehat. Sesudah anak kedua dilahirkan, kami mengalami banyak masalah. Karena dia waktu dilahirkan badannya gemetar seluruh badan. Dan pulang dari rumah sakit, kita tidak langsung pulang, tapi ke dokter untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dengan anak ini. Tapi dengan berjalannya waktu, anak ini tidak berkembang seperti anak yang pertama. Jadi kami banyak didatangi oleh teman-teman keluarga, terutama daripada suami, bahwa dia dokter. Jadi dia mengetahui bahwa ada masalah dengan anak ini. Dan dia kurang lebih memberitahukan bahwa anak ini kayaknya ada brain damage. Jadi ada teman kami yang anaknya demikian juga. Dia mengunjungi kami dan memberitahukan bahwa kamu harus berobat. Pertama kami bawa ke Singapura, tapi di sana waktu itu anak ini baru 2 bulan, tapi tidak mendapatkan pertolongan apa-apa. Sesudah itu kami bawa ke Jerman. Di Jerman, di sana diberitahukan bahwa anak ini betul-betul cerebral palsy dan mengalami cortical blindness. Jadi artinya kedua matanya tidak bisa melihat karena tidak tersambung dengan syaraf otaknya, sehingga dia buta sebetulnya. Dan keempat anggota tubuhnya juga tidak berfungsi. Jadi dia tidak bisa menyangga kepalanya sendiri karena ototnya bermasalah. Jadi muscle dystrophy ya namanya. Jadi karena itu dia tidak bisa bertumbuh dan menyangga kepalanya sendiri pada waktu itu. Sesudahnya kami jadi banyak berobat kemana-mana. Sebelumnya maaf, bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan konfirmasi dari dokter di Jerman mengenai anak yang Ibu kasihi ini menderita cerebral palsy? Ya. Karena ini tidak semua orang mengalami seperti ini kan? Dan tidak mau ya? Iya, saya syok sekali ya tentunya. Dan kaget, tidak tahu mesti bagaimana. Tapi kami pada waktu itu suami saya belum ikut Tuhan. Ya Pak, belum. Ikut yang lain Bu ya? Ikut yang lain ya? Enggak, dia percaya bahwa Tuhan itu dia tidak perlukan
Oh, Ayo Papa ceritain deh. Ya waktu itu belum ikut apa-apa lah. jadi free thinker gitu Pak ya? Ya masih bebas. Jadi ada yang datang ke rumah Hmm. mendoakan. Saya juga tidak tahu dari mana. Ada yang dengar-dengar karena saya dari kecil memang ikut Tuhan dari keluarga pihak saya. Jadi banyak yang mendoakan dan terus diberikan arahan apa yang harus kita lakukan. Tapi saya merasakan dengan pertolongan Tuhan kita menjalaninya sehingga satu langkah demi satu langkah kita coba untuk terapi dan melakukan apa yang harus kami lakukan dengan pertolongan banyak nasihat dari teman-teman. Tapi pada waktu anak saya bernama Gary jadi dia pada waktu umur 4, adik saya yang di Amerika, ayo mari kami mau menolong. Jadi dibawalah si Gary ke Amerika dan di sana mendapatkan pertolongan. Yang kepalanya tadinya tidak bisa menyangga, dilatih dengan fisioterapi sehingga dia bisa. Tapi yang paling besar masalahnya itu dia tidak bisa menelan. Dia bisa makan dengan baik. Oke. Ya. Jadi pada waktu itu matanya tetap masih belum bisa melihat. Masih belum bisa lihat. Oke. Jadi di Amerika itu kita dapat sertifikat for the blind. Jadi dia betul-betul dianggap sebagai buta. Oke. Tapi kita berlatih terus. Yang pertama itu, yang kesulitan saya pertama itu memberi makannya. Itu sulit sekali karena anak itu kurus sekali, Pak. Kurus dan kelihatan seperti anak dari Somalia. Cuman kelihatan tulang dan kulit aja. Jadi kita berupaya untuk memberi makannya. Sampai pada satu saat di sana mereka ingin pakai tube ya, makan dari perut langsung supaya memudahkan dia. Iya. Tapi saya pikir di Indonesia kan susah sekali pasang tube. Saya takut copot, itu kan mesti ke rumah sakit ya Pak. Kebersihannya juga harus kami jaga. Jadi kita berusaha dan berjalannya waktu, ternyata kita mendapatkan pertolongan dari seorang dokter di Indonesia malah. Jadi dia itu nggak bisa mencerna enzim. Proteinnya nggak bisa dicerna di dalam tubuhnya. Sehingga dengan pertolongan diberikan enzim, dia bisa makan dengan baik. Tapi itu pun karena pertolongan Tuhan kita doa puasa ya Pak ya. Kita doa puasa untuk itu bertahun-tahun. Jadi itu jawaban doa kami sebetulnya. Bu, sebelumnya ini menarik Bu ya. Ini agak Ibu tadi bicara dari sudut secara fisik ya. Yang dialami oleh Gary tadi. Tetapi kalau kembali kita lihat penyakit ini kan boleh dikatakan kondisi seperti ini kalau ada sampai keluarga yang mengalami ya. Banyak orang yang frustrasi, menganggap ini sebagai kutukan, karma, bahkan akhirnya mereka marah kepada Tuhan. Ya. Mengapa mereka harus mengalami ini semua? Apakah Ibu Unce merasa kecewa dan juga marah kepada Tuhan? Pada awalnya iya Pak. Awalnya karena iya. saya dari kecil melayani. Saya melayani, saya ikut sekolah minggu, melayani di KUR, semuanya saya bilang kenapa Tuhan begini. Tapi melihat anak ini, saya butuh pertolongan. Karena biar bagaimanapun sebagai seorang ibu harus menolong anaknya sendiri ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Jadi hampir setiap setengah jam itu kita beri dia makan apapun itu. Sampai kadang-kadang karena asupannya kurang, kita harus bawa ke UGD untuk diinfus makanannya. Terutama pada waktu dia sakit. Jadi anak ini rentan banget dengan penyakit. Jadi saya kadang-kadang harus mengusir tamu-tamu yang ada kalau mereka sakit. Jadi saya bilang tolong tidak datang karena nanti anak ini jauh lebih menderita kalau sakit. Boleh bilang pada awalnya kita langganan lah rumah sakit, dokternya sampai dikenal gitu. Tapi
dengan berjalannya waktu, walaupun hanya cairan yang dia bisa makan, perlahan-lahan kami melatihnya sehingga dia bisa makan lebih keras, atau ya kebanyakan sampai akhir hidupnya itu dia tidak bisa mengunyah, Pak. Jadi menelan apapun yang dia makan. Ibu bilang akhir hidupnya. Iya. Berarti Gary itu sekarang sudah dipanggil Tuhan. Iya, betul, Pak. Di usia berapa, Bu? Usia 34. 34 tahun. Iya. Jadi Ibu Unce menangani Gary ini 34 tahun. Apakah seorang diri? Dan bagaimana peranan keluarga? Dalam hal ini tentunya Iya, Pak penolong Mahadi. pertama ialah Bapak. Oke. Mhm. Dia penolong saya yang paling utama. Sampai lewat Gary, Bapak juga ikut Tuhan karena kita berdua harus berdoa untuk, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Iya. Itu sering terjadi. Jadi kondisinya itu membuat kami harus fokus terus kepada Gary. Di samping itu juga kami berdua masih kerja karena pastinya biaya yang diperlukan Gary sangat besar ya. Kita harus bawa dia keluar. Saya masih ingat setahun itu beberapa kali harus ke Singapura hanya untuk mungkin buat alat bantunya, untuk memeriksakan ke dokter, karena dokter di sini memberikan obat terlalu keras sehingga kadang-kadang dia tidak tidur berhari-hari. Waduh. Iya. Luar biasa. Tapi Bu, setelah menjalani ini bersama-sama, bekerja sama ya dengan pendamping Ibu yang setia, Pak Mahadi. Saya mau tahu dari Pak Mahadi sendiri, waktu mengetahui Gary ini mengalami ini, cerebral palsy ini, gimana Pak? Ya, pada awal mulanya saya pikir ini bisa diatasi. Ya kan? Saya pikir kedokteran itu sudah sedemikian majunya sehingga ya kita cari dokter, kemudian dalam bayangan saya beberapa waktu kemudian ini akan teratasi. Tapi waktu di Jerman itu kan dikatakan, dijelaskanlah untuk kita ya, kondisi anak ini seperti ini, dan kita merasa tidak ada harapan ya. Kita juga bagaimana perasaan Bapak tuh? Sedih. Sedih. Ya. Ini maaf ya, seakan-akan kan kok bertubi-tubi kan, ya sebagai anak yang berkebutuhan khusus, bukan sekedar itu saja, tidak bisa melihat, dia mempunyai kelumpuhan dalam ini organ fisik dia, ya istilah seperti mayat hidup begitu ya, maaf tanda kutip begitu. Dan saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana perasaan Pak Mahadi, apakah ada juga mempertanyakan, Tuhan kenapa ini harus terjadi begini? Ya sebetulnya waktu itu saya belum kenal Tuhan. Oh, untung ya Pak ya gitu ya, Ya. yang harus disalahkan. Tapi saya pikir ya Tuhan itu di luar pikiran saya tuh juga menolong. Ya kan waktu kita betul-betul sangat down, sangat pesimis. Saya ingat waktu di rumah sakit di Jerman itu, kita kan banyak pemeriksaan. Jadi kita pindah dari satu bagian klinik ke bagian yang lain. Saya tidak tahu arah. Jadi diantar oleh seorang perawat muda. Mungkin masih magang. Dia bilang, Pak jangan sedih, katanya. Walaupun anak ini dalam keadaan seperti ini, bukan berarti dia tidak bisa bahagia. Wah, luar biasa. Saya dapat perkataan itu, saya pikir berarti saya harus berusaha untuk membuat anak ini bisa bahagia. Dan Gary bersyukur ya, saya percaya dia ada dipercayakan Tuhan di tangan keluarga yang mengasihi dia ya. Ya, terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Saya pikir ini saya sendiri sampai perasaan berkecamuk luar biasa. Nah, terus kira-kira Bu Unce, apakah Bapak Mahadi dan Bu Unce merasa menyesal harus membesarkan Gary? Oh, tidak sama sekali, Pak. Wah, tidak sama sekali, Bu ya? Iya. Sebetulnya Gary membawa kita banyak sukacita. Dia mempersatukan kita sekeluarga sebetulnya. Oke. Melalui Gary,
kita belajar banyak hal sebetulnya. Belajar melihat bahwa tuntunan Tuhan itu ada, dan mujizat Tuhan kita alami bersama dia. Dia bisa melihat pada waktu usia, dia bilang sendiri cerita itu kira-kira umur 13 atau 15 tahun, dia bilang mulai bisa melihat. Ya. Bisa melihat? Bisa melihat, dia bisa melihat dengan baik sekali. Wow. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Itu usia 13 tahun, Bu ya? 13, dia bilang, tapi saya mengetahuinya pada waktu umur kita kira 17. Jadi latihan-latihan yang kita pikir, aduh, buat apa ya yang dilakukan? Rupanya itu memberikan dia perlahan-lahan bisa melihat. Tapi saya percaya itu pertolongan Tuhan. Karena kita bingung ya Pak, bagaimana bisa tadinya dianggap buta, bisa melihat dengan baik sekali. Dan saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Gary ya Bu ya. Selama 13 tahun ya, dia merasa semuanya itu kan gelap ya. Wow, saya percaya ini ada tangan Tuhan yang terselubung, yang tidak terlihat, yang bekerja ya. Dan saya ingat sekali adiknya berkata, Mama, kalau Gary bisa melihat, dia jalan itu mudah katanya. Karena kalau melihat kan kita kan sulit sekali yang tadinya buta atau bisa melihat dengan baik ya. Ya, para pemirsa Yaski TV, apa yang disampaikan Ibu Unce akan lebih benar-benar bicara lebih banyak. Nanti kita lihat dari beberapa gambar-gambar dan foto-foto Gary dan bagaimana peran Ibu Unce dan Pak Mahadi di dalam membesarkan anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Lalu Bu Unce selanjutnya menyambung yang tadi, proses membesarkan Gary ini. Mungkin Ibu bisa lanjutkan, silakan. Ya, tentunya tidak mudah kita di keluarga untuk membesarkan Gary. Saya butuh teman, butuh dorongan, butuh sharing dengan yang lainnya. Jadi dengan apa yang kami lihat di Amerika, akhirnya membuat kami terdorong untuk mendirikan sekolah. Sebetulnya sekolah ini saya mencari teman, Pak. Oh, gitu ya. Mencari teman yang sama gitu, ya, untuk saling mendukung gitu. Karena Bapak kan kerja dan anak-anak saya pasti pada waktu itu masih kecil-kecil dan sekolah. Jadi kadang-kadang saya memerlukan orang yang bisa bertukar pikiran. Jadi sekolahnya didirikan dan itu menjadi berkat buat terutama buat Gary ya, karena dia bisa ada komunitas begitu, ada juga bisa berkomunikasi ya, itu puji Tuhan banget. Saya tidak tahu bagaimana sebetulnya kalau dia marah-marah itu kenapa gitu kan, nggak bisa komunikasi Pak. Jadi tidak bisa ditanya jadi kita hanya instingtif aja merawatnya. Kalau dia marah-marah itu kenapa? Jadi harus dilihat dari gesturnya dia. Apakah dia lapar, apakah dia haus, atau dia nggak mau diganggu gitu loh. Tapi dia itu tenang dengan lagu-lagu rohani, Pak. Jadi kita selalu putarkan lagu-lagu. Itu ada warisan iman yang didapatkan ya. Iya. Dengan lewat pelukan, lewat apa yang Ibu sampaikan ya. Ya, jadi walaupun dia tidak bisa berkomunikasi, kita selalu cerita apa yang kita alami hari itu. Dan puji Tuhan sekali kita bertemu dengan seorang pakar yang mengajarkan kami bagaimana berkomunikasi dengan anak spesial. Jadi bukan dengan bahasa isyarat, tapi dengan gambar-gambar. Dan huruf. Jadi pada awalnya suami saya malah nggak percaya, itu bohong kali ya, dia bisa melihat. Karena sepertinya kalau orang awam melihatnya kita yang jadi dia itu pakai menunjuk Pak, nunjuk ya tidak, karena kan dia nggak bisa ngomong ya. Dia hanya bisa melihat, jadi dia pakai tunjuk. Jadi iya tidak gitu Pak awalnya. Jadi mau makan ya tidak gitu. Akhirnya dia bisa spelling. Itu anak-anak ini kan dari kecil saya ajarin A, B, C, nggak ada artinya buat dia.
Jadi dengan gambar yang di bawahnya ada huruf, ya akhirnya bisa komunikasi. Jadi pakar ini dari Australia yang saya juga ketemunya secara tidak sengaja mengajar dan di sekolah kami. Jadi semua anak yang non-verbal sekarang bisa berkomunikasi lewat pelajaran ini. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya juga mau kembali kepada Pak Mahadi ya. Kan Pak Mahadi mengatakan tadi bahwa waktu di Jerman ada seorang suster atau masih mungkin sebagai pemagang ya. Dia katakan bahwa anak ini pun bisa berbahagia. Dan lalu Pak Mahadi menjumpai Gary itu dari buta setelah 13 tahun bisa melihat. Dan sementara itu Pak Gary apakah masih sebagai seorang free thinker? Kalau tidak mau dibilang atheist gitu ya? Ya, setelah beberapa tahun, ya pada akhirnya saya terima Tuhan. Ya kan? Pada akhirnya kapan, boleh cerita sedikit Pak? Itu umur berapa Gary ya? Kayaknya baru 2-3 tahun deh, awal sekali itu. Ya. Masih awal sekali. Awal sekali? Iya, masih awal sekali. Wah, luar biasa. Berarti Bapak belum dapat bayangan apa-apa ya? Gary akan jadi seperti apa ya? Belum dapat. Belum dapat. Tuhan luar biasa ya. Memberikan iman ya. Untuk kita akhirnya mau terima Tuhan ya. Nah, kan kadang-kadang orang kalau terima Tuhan setelah melihat sesuatu yang spektakuler ya. Misalnya saya pikirkan tadi Pak Mahdi akan bilang, waktu Gary bisa melihat, di situ saya percaya pimpinan Tuhan. Tapi ternyata dari awal itu ya luar biasa. Tadinya saya pikir manusia tidak perlu Tuhan kan? Iya. Tapi waktu kita berusaha untuk agar Gary bisa disembuhkan, ternyata terbatas kemampuan manusia itu. Iya. Jadi di situ harus saya akui bahwa di atas manusia itu pasti harus ada Tuhan. Ya, begitu. Ya, kita percaya itu adalah Roh Kudus terus bekerja ya, bicara Pak ya. Iya. Nah, Bu, balik lagi Bu, maaf ya, ini pertanyaan mungkin agak, kan kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya, ini kan perlu perawatan yang tidak mudah. Ya. Dan waktu Ibu rencana buka sekolah, ya banyak orang juga melakukan hal yang sama terhadap kondisi yang berbeda ya. Karena melihat ini sebagai satu lahan yang menghasilkan keuntungan gitu Bu. Ya. Nah, apakah Ibu mau mendirikan itu ada dipengaruhi hal seperti itu? Tidak Pak, karena sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada karena kebetulan saya bekerja. Nah, part timer dan di dalam lingkungan yang saya jumpai itu mereka sebetulnya menjadi penolong saya di dalam mendirikan sekolah ini. Jadi saya juga sampai sekarang masih terheran-heran. Saya nggak punya latar belakang mendirikan sekolah, hanya dengan berupaya agar saya mempunyai teman dan diberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak ini. Awalnya hanya 5-6 anak aja yang ada, tapi kepala sekolahnya hamba Tuhan itu yang saya cari sebetulnya. Jadi mereka yang saya percaya bisa menolong secara spiritual, karena melayani anak-anak ini kan perlu kekuatan yang spesial, nggak bisa hanya bisa melayani, tapi harus ada hati nurani ya. Bukannya full time tapi harus full hearted Bu ya. Full hearted, dan itu langka sekali ya. Boleh tahu apa nama yayasannya Bu? Nama sekolahnya? Nama sekolahnya Kyriakon Pak. Kyriakon. Ya. Itu nama yang asing ya buat beberapa telinga para pemirsa Yaski TV. Mungkin bisa dijelaskan apa arti Kyriakon Bu? Kyriakon itu Pak Mahdi yang kasih. Wah, Pak Mahdi bagaimana? Silakan cerita Pak Mahdi. Ya, Kyriakon itu kalau tidak salah sih dalam bahasa Yunani artinya milik Tuhan ya. Oke. Jadi kita meyakini bahwa anak-anak juga adalah milik Tuhan. Amin. Nah, sekarang jadi berarti di sekolah itu Bu ya, apakah sekolah itu menyediakan satu akomodasi untuk tinggal? Atau anak itu kembali lagi bersama orang tuanya? Jadi misi kami ialah yang seperti saya katakan ialah mencari teman ya di dalam merawat anak. Jadi kita bukan memberikan pelayanan untuk penitipan,
tapi kita bersama-sama berusaha untuk membuat anak ini lebih quality of life-nya lebih baik. Oke. Jadi ada terapis, ada gurunya, tapi itu semua menolong keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus anak-anak ini untuk merawat anaknya. Berarti peran serta mereka tetap harus Harus ada ada. di situ, Bu, ya? Ya, jadi anak datang pagi, pulang sore bisa, tapi juga tidak terbatas dengan harus datang tiap hari. Jadi tergantung kondisi anak. Kondisi anak kan bermacam-macam, Pak. Ada yang bisa sekolah dari pagi sampai sore, tapi ada yang daya tahannya hanya 1 jam atau 2 jam. That's okay. Ya, saya pikir itu satu bijaksana yang Ya. luar biasa, Bu. Karena banyak orang tua, ya jujur saja banyak mereka merasakan ini jadi beban. Ya. Lalu anak ini kalau saya kirim ke ini sekolah yang ada dan bisa dititip di situ, paling tidak mengurangi beban saya, ya tidak menjadi aib buat keluarga dan lain sebagainya begitu ya. Ya. Tetapi sekolah ibu ini mengajak orang tua untuk berpartisipasi, Ya, betul. ya, supaya anak itu merasakan kasih, cinta dari orang tuanya langsung. Ya. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira apakah keinginan ibu itu sudah tercapai sampai hari ini? Sampai hari ini ya sekolah ini sudah 27 tahun ya. 27 tahun? Ya, dan saya merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Yang seperti saya katakan, saya bukan pendidik, bukan guru, tapi di dalam hal ini dengan bantuan banyak orang, saya nggak sendirian, banyak guru, banyak terapis, ada juga dokter, ada juga psikolog yang ikut mendukung pelayanan kami. Jadi semuanya itu terpadu, jadi sekolah dan terapi menjadi satu. Jadi mereka tidak hanya datang sekolah, tapi ada terapinya. Dan ini semua saya lihat di luar begitu, Pak. Jadi kita mencoba untuk melakukannya. Dan puji Tuhan sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. 27 tahun ya. Dan Ibu tadi katakan mulai dengan 5 orang. Ya. Sekarang sudah berapa orang, Bu? Kira-kira 60 dan itu sudah maksimal karena kadang-kadang ada yang one-to-one, ada yang grup, tapi grupnya hanya bisa kecil saja. Pemirsa, kita bersyukur ada orang-orang seperti Ibu Unce dan Pak Mahadi ya, yang boleh mendirikan sekolah buat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Gary ini. Tapi tahukah kita bahwa anak-anak yang punya masalah seperti Gary ini, yang cerebral palsy ini, menurut yang terdata saja kurang lebih 150.000 orang di Indonesia. Jadi masih banyak yang belum sempat dijangkau. Bukan demikian ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Mungkin kalau yang tidak terdaftar jauh lebih banyak lagi ya? Iya, karena ya masih tiap kali kita kedatangan anak-anak yang membutuhkan, Pak. Oke. Ya, jadi saya merasa walaupun Gary sudah tidak bersama dengan kami, tapi saya merasa pengalaman yang saya alami ini saya bisa sharing dengan mereka. Bu, di dalam menjalankan ini Pak Mahadi dan Ibu Unce, hal-hal apa yang paling pergumulan yang paling berat pernah dihadapi? Mendirikan sekolah ini, membesarkan Gary, ada nggak hal-hal yang benar-benar entah masalah keuangan atau lain sebagainya? Atau konflik antara suami istri yang akhirnya wah ini seperti menggarami air laut begitu ya. Jadi dalam hal mendirikan sekolah ini yang paling terkendala ialah pendidik dan terapisnya yang sangat kurang karena melalui mereka sebetulnya kita bisa melayani lebih banyak, tapi kita terbatas dengan 60 ini. 60. Apa yang menjadi mimpi Ibu dengan Kiryakon ini? Ya, dengan berjalannya waktu, apa yang kami pelajari, kami harap bisa sharing sama banyak orang lagi yang membutuhkan. Jadi, kerinduan kami sebetulnya yang akan datang ialah adanya lembaga pelatihan kerja untuk pendidiknya. Jadi kita ingin sharing apa pengalaman kami dengan lebih banyak orang lagi sehingga lebih banyak lagi anak-anak bisa dilayani. Dan Ibu masih ada waktu kalau
setelah orang-orang menyaksikan talk show ini, lalu mereka mencari tahu di mana bisa hubungi Ibu Unce, Pak Mahadi. Mungkin cara mereka membesarkan anak dengan penuh rasa sesal, kecewa, dan lain sebagainya. Mereka belajar cinta yang murni yang diberikan Pak Mahadi dan Ibu Unce terhadap Gary. Cinta yang dari Kristus ya. Apakah Ibu bersedia gitu? Ya, bersedia. Nanti Bersiap, Bu. datang aja ke sekolah, nanti saya berikan deh alamatnya kepada Gitu Bapak. ya? Ibu nggak akan merasa terganggu nanti? Nggak, sampai sekarang kami melayani lah. Dan tentunya saya tidak sendiri, tapi dibantu oleh staf yang sekarang ini ada kurang lebih 25 orang. Ya, para pemirsa, dimanapun Anda berada, atau mungkin ada teman-teman dari pemirsa yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Ibu Unce. Saya kira dengan keadaan Ibu Unce dan Pak Mahadi dengan Kiryakonnya ini boleh menjadi alat penolong ya untuk juga saling berbagi ya mengenai bagaimana membesarkan anak yang Tuhan percayakan yang bernilai kekal ini. Ya, kita punya tanah yang luas ya, covering yang luas. Nggak akan kita bawa, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita juga punya kapal pesiar pun tidak akan kita bawa ketika Tuhan panggil. Tetapi yang kita bawa menghadap Tuhan adalah anak yang Tuhan percayakan. Kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan tidak tanya nanti, di mana deposito kamu, di mana rumah kamu yang bertingkat itu, di mana karirmu tidak. Tuhan tanya, di mana anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, silakan bisa hubungi Ibu Unce dan Pak Mahadi lewat Yayasan Kiryakon ini. Ini bukan promosi, karena kita tahu dari yang Ibu Unce katakan tadi, ini tidak punya nilai komersial sama sekali. Tetapi untuk berbagi beban dan menjadi teman untuk orang yang mengalami hal yang sama. Nah kembali Ibu Unce, setelah Gary dipanggil Tuhan, apa yang Ibu Unce dan Pak Mahadi rasakan saat ini? Sampai sekarang saya masih merasakan kehilangan. Yang Gary dipanggil Tuhan itu mendadak sekali. Oh, bagaimana kisahnya, Bu? Jadi yang merawat Gary itu ada satu ibu yang dari kecil merawatnya. Jadi sudah merawat Gary seperti ibunya itu 25 tahun. Kebetulan ibu ini pulang kampung. Jadi saya merawatnya sendiri dengan pembantu yang lain selama 2 bulan. Jadi kita sukacita sekali di dalam merawatnya. Jadi dia gembira sekali akhirnya. Malah yang tadi saya sharing pada Bapak, dia juga menuliskan puisi-puisi yang dia ingin sampaikan. Jadi dia hanya demam sebetulnya, yang kita sudah mengalami dia berkali-kali sebetulnya pada dia. Demam tinggi dan sulit makan, karena memang dia cerebral palsy-nya itu kelemahannya di dalam menelan. Jadi di bagian lehernya itu yang sangat spastik, jadi agak sulit itu. Jadi kita seperti biasanya lah merawatnya dan berusaha memberi makannya sebisanya. Nah malam itu kebetulan Bapak hadir di rumah karena hari itu saya agak sibuk. Yeah. Saya bilang bisa nggak pulang, kebetulan dia nggak sibuk, jadi kita berdua merawatnya hari itu. Oke. Jadi malam-malam seperti biasa Bapak, karena Gary tidur dengan kami, jadi dia bilang kok nggak enak ya. Jadi dia, Mama bawa saya ke dokter, jangan dicoba-coba lagi. Jadi kita bawa ke dokter, tapi di dalam perjalanan bagaimana diungkapkan Mama? Dia spelling, Pak. Oh, dengan tunjuk huruf. Jadi pada waktu kita udah kebingungan, saya bilang beritahu apa yang menjadi masalahmu. Jadi dia tunjuk. Oh, okay. Dia kasih tahu, masih kasih tahu. Jadi sesudah dia bilang begitu dan saya lihat dia lemah sekali, kita langsung bawa. Langsung bawa, dalam perjalanan saya peluk dia. Tapi sampai di rumah sakit, dokter kan masih pandemi ya 2 tahun yang lalu. Ini Gary 1,5 tahun yang lalu lah perginya.
masih pandemi saya juga bingung. Susternya langsung bawa ke dalam. Jadi Ke biasanya UGD kan ya? di UGD ya. Di Oke. UGD, kita bawa ke UGD. Terus dia langsung bawa ke dalam dan saya bilang sama perawatnya, ini kayaknya pingsan. Pingsan karena dia udah nggak ada respons. Terus langsung dipasang alat untuk deteksi EEG ya, EKG ya itu ya. Terus saya masih bilang sama dokternya, dok, ini mesinnya jalan nggak sih? Karena nggak ada tanda-tanda. Terus dia ulangi lagi. Ternyata terus dia peluk saya, katanya udah nggak ada. Jadi kita kaget luar biasa, Pak. Oh. Itu suatu sampai kita nggak bisa menangis, nggak bisa bilang apa-apa. Terus ya kehilangan itu sangat berat buat kami. Tapi kita bersyukur ya Bu ya. Kalau orang barat bilang I lost my father, I lost my son. Kita anak-anak Tuhan gak kehilangan. Karena Gary yang Tuhan kasih, telah Tuhan panggil, menghadap Tuhan, dia tidak kemana-mana. Kita tahu, Ibu Unce dan Pak Mahdi, yakin kan? Gary jelas kemana dia pergi ya. Oh ya, amin. Ya, dia ada bersama dengan Tuhan. Di tempat di mana tidak ada lagi sakit penyakit. Ya, tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi kejahatan. Ya, yang ada adalah sukacita yang tidak berkesudahan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, Pak Mahdi dan Ibu Unce bisa ceritakan kenangan-kenangan apa yang tidak terlupakan bersama dengan Gary ini? Wah, banyak sekali ya. Banyak ya. Banyak sekali dan saya masih merasakan dia ada di samping kita. Terutama di dalam saya melayani di sekolah, mau nggak mau saya harus pikir apa yang telah saya lakukan. Dan harus kita share sama anak baik. Ya, dan saya percaya sekolah Kiriakon ini didirikan oleh Ibu Unce dan Pak Mahdi. Dan salah satu pendirinya juga Gary. Sekolah ini didirikan sebetulnya dengan satu teman Iya. yang sekarang sudah migrasi ke luar negeri. Jadi pastinya saya dari permulaan tidak bisa sendiri, Pak. Betul. Ada teman-teman yang selalu mendukung. Dan yang saya selalu rasakan ialah doa yang diberikan. Karena besar sekali kuasa doa di dalam melakukan semuanya ini. Jadi di Kiriakon ini kita semua setiap hari ada waktu tenang untuk berdoa sebelum memulai kegiatan semuanya. Dan itu masih kita lakukan sampai sekarang. Dan kita percaya ya Bu ya, bahwa Gary dan Tuhan khususnya adalah sebagai keduanya itu invisible founder ya. Untuk sekolah yang Ibu dirikan ini. Dan saya pikir ini legacy yang ditinggalkan oleh Gary ya. Ya, karena dengan keadaan dia itu tidak membuat Pak Mahdi dan Ibu Unce menjadi terpuruk ya, tapi justru tergerak untuk bagaimana menolong Gary dan bagaimana Gary itu dengan teman-temannya itu boleh menjadi satu yayasan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang punya nasib yang sama ya. Baik Bu, Ibu Unce dan Pak Mahdi, jika waktu bisa diputar, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya harap Gary masih ada bersama dengan kami. Gitu memberikan masukan atau mungkin mujizat lain yang kita bisa alami. Oh, ya. Wah ini jawaban yang luar biasa. Ibu tidak mengharapkan kalau waktu bisa diputar, saya harapkan bukan Gary yang lahir, tapi Gary yang sehat. Nggak begitu ya Bu ya? Kalau harus diulang, saya berharap tetap seperti itu ya. Ya, ini saya percaya satu perjalanan iman yang Pak Mahdi dan Ibu Unce jalani ya, yang nggak semua orang bisa dan ada kesempatan untuk melewatinya. Ya, jadi dalam keadaan Gary yang demikian pun tetap ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Ya, yang Tuhan berikan.
Nah, Bu Unce, kita percaya saat ini Gary, anak Ibu yang terkasih ini, sudah ada dalam sukacita yang tidak bersudahan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Kira-kira apakah ada pesan imajiner yang mau Ibu sampaikan dan Pak Mahadi sampaikan kepada Gary? Dan saya percaya Gary saat ini mendengar. Gary, Mama kehilangan, tapi aku sayang kamu sekali, dan biarlah Gary tetap temenin Mama ya, untuk bisa melayani, bisa ke depannya itu menjadi berkat buat teman-teman kamu. Karena mereka semua masih ingat kamu, masih suka cerita, terutama kita semuanya yang ikut berjalan bersama kamu dulu-dulunya. Setiap guru, setiap terapis masih ingat kamu. Dan bahkan itu loh, tas yang kamu lukis itu dibawa kemana-mana dan mereka semua bilang ini bikinan kamu. Thank you, Gary. I miss you. Pak Mahadi, ada yang mau disampaikan atau cukup dengan Ibu? Ya, dari saya, dari Papa ini Gary. Papa juga kehilangan Gary sangat. Tapi Papa tahu Gary sekarang ada di tempat yang lebih bagus bersama Tuhan Yesus. Kita ketemu di lain waktu, di sama-sama Tuhan ya. Baik. Sebagai penutup, kira-kira apakah Ibu Uncu ada mau sampaikan kepada para pemirsa Yaski TV? Oh ya, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana bisa sharing tentang kehidupan Gary. Jadi teman-teman semua yang mempunyai anak kebutuhan khusus, jangan takut untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Kadang-kadang kita buntu untuk merawatnya, tapi dengan pertolongan Tuhan, kita diberikan kepekaan bagaimana harus menjalaninya. Tuhan akan selalu tolong kapanpun dan dimanapun. Mungkin lewat orang, mungkin juga lewat hal-hal yang tidak kita duga. Tuhan selalu ada. Amin. Demikianlah para pemirsa sekalian. Setelah mendengar apa yang disampaikan Bu Unce dan Bapak Mahadi, kita baru sadar ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pergumulan Ibu Unce dan Pak Mahadi. Beliau tidak menjadi terpuruk, tidak mau menyerah pada keadaan, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang memakai hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang lewat Gary. Dan akhirnya boleh mendirikan Yayasan Kyriakon. Nah, bagaimana dengan kita semua? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan terima kasih Bu Unce dan Bapak Mahadi. Ya, saya percaya kita semua mendapat banyak berkat melalui kesaksian Anda berdua. Jangan lupa berikan komentar Anda supaya Yaski TV bisa menjadi semakin lebih baik. Sampai berjumpa kembali dalam acara Zumpa CEO berikutnya. Ingat, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Tuhan memberkati.